Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Nyala dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Tuhan, apakah hanya sedikit orang yang akan diselamatkan? Pertanyaan yang bernada pesimis. Saudara-saudari, Yesus tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Sebaliknya, Yesus memberikan beberapa saran. Yesus menghindari pertanyaan seolah-olah jawabannya terlalu mengecilkan hati. Yesus menggarisbawahi sulitnya kesuksesan. Berusahalah, kata Yesus, untuk masuk melalui pintu yang sempit. Banyak yang akan mencoba masuk dan gagal karena gerbangnya sangat sempit. Saudara-saudari, siapa yang akan gagal? Mungkin orang yang tidak menganggap secara serius apa yang dikatakan Yesus. Orang yang tidak berusaha cukup keras. Orang-orang yang mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Yesus. Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa banyak orang yang berpikir bahwa mereka sudah hidup dengan baik, tapi ternyata belum. Mereka percaya bahwa iman mereka kuat, tetapi mereka masih punya kekurangan. Mereka berkata kepada Yesus bahwa mereka telah makan dan minum bersamanya. Mereka menerima komuni setiap hari Minggu. Mereka juga mendengar Yesus berkhotbah. Mereka telah berkontribusi pada pengumpulan dana. Tetapi hal itu tidaklah akan cukup. Namun orang lain yang tampaknya tidak begitu baik dalam hidupnya akan memasuki kerajaan surga lebih dahulu daripada mereka. Saudara-saudari, kita akan menjadi kelompok yang mana? Yesus memperingatkan kita bahwa hanya karena kita merasa bahwa diri kita sudah berbuat baik, maka kita akan masuk dalam kelompok yang diselamatkan. Namun bagi Yesus belumlah tentu. Kita harus mengikuti Yesus dengan ketulusan dan kejujuran, melakukan kehendak-Nya dan bukan kehendak diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resah.
bersatu